Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, bahwa besok kabarnya begitu kan ya, kalau nggak salah hari ini PDIP akan mengumumkan calon yang diusung di pilkada. Ya, nampaknya ada Anies Baswedan. Ini dan masuk dalam yang diusung oleh PDIP. Jelas di situ ada harapan bagi Anies Baswedan, entah bersama dengan PKB atau Partai Nasdem. Karena sampai hari ini lobby-lobby antara PKB dengan PDIP itu semakin alot begitu kan ya. Nampaknya Partai Nasdem ya saya kira nggak ada masalah begitu kan. Tapi sejak pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ya, konstelasi politik yang ada di Pilkada DKI Jakarta itu berubah drastis. Ada apa begitu? Jangan-jangan Partai Nasdem ada desakan-desakan juga. Saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini ya satu ya, karena terjepit pada partai yang kemudian mau diusung ya. Kita lihat saja nanti orang-orang yang kemudian tidak mendukung dengan aspirasi rakyat, saya kira tunggu saja begitu. Akankah dia akan turun atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas kalau PDIP mengumumkan Anies Baswedan itu sebuah penghargaan yang sangat-sangat luar biasa di tengah-tengah isu bahwa Anies Baswedan tidak didukung oleh PKS, kabarnya begitu, oleh yang lain begitu kan ya. Saya kira iya, tergantung dari kesepakatan nanti begitu. Akankah PKB dan PDIP mereka akan bersatu? Nampaknya sulit begitu kan, nampaknya sulit. Ya, nggak tahu lagi kalau dengan Partai Nasdem begitu kan ya. Nampaknya agak gimana begitu kan ya, karena Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi kedekatan mereka sangat sangat luar biasa. Tapi kalau toh pada hakikatnya Anies Baswedan dideklarasikan oleh PDIP, saya kira ini bagus, sangat luar biasa. Ini besok PDIP umumkan calon yang diusung pilkada, Anies Baswedan masuk radar. Apakah seperti itu? Nah, ini kan pertanyaan begitu kan ya, kita lihat saja. Bahkan ada mengatakan Anies Edi Marsudi sudah mantap atau Anies Jarot oke. Ya memang begitu, dari siapapun Aniesnya, wakilnya begitu, insya Allah Anies Baswedan akan menang di situ begitu. Bahkan PDIP kadernya ya nol saat ini sampai tahun 2029 untuk harga jual tentang kepemimpinan publik ya. Malu udah putus tak punya malu lagi yang di muka. Ini kabarnya, ini komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra ya. Kemungkinan kecil karena PDIP tidak kuat lagi di Jakarta ya. Sebuah ironi urutan 1 dan 2 perolehan kursi dari DPRD ya Jakarta sangat lemah saat pilkada kabarnya. Bahkan prediksi saya untuk pilkada Bali 99,5% akan menang ya di Bali begitu kan. Masuk radar tapi nggak masuk hitungan. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya cukup yakin bahwa Anies Baswedan akan berlayar begitu kan ya. Akan berlayar ya, walaupun mereka kemudian tidak bisa berlayar. Ya wallahu alam, kita pasrahkan. Ya kita pasrahkan aja, bagaimana lagi begitu kan. Artinya apa? Artinya ini kan bukan sebuah kepentingan rakyat, tapi kepentingan oleh para partai-partai yang punya kepentingan besar. Kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya di tahun 2029 ya pasti melawan kotak kosong lagi pilpresnya ini begitu. Saya kira untuk kemunduran pada demokrasi hari ini sudah jelas begitu kan ya, sudah di depan mata di situ. Apalagi ada kotak kosong. Itu menandakan bahwa ada nuansa-nuansa yang tidak baik begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa yang ingin punya kepentingan besar ya. Saya kira Anies Baswedan mau didukung oleh PDIP silahkan ya, mau didukung oleh siapapun silahkan begitu kan ya. Ya tidak didukung dengan siapapun ya silahkan. Tapi ya suatu saat nanti ya masyarakat punya pilihan masing-masing nanti di tahun 2029 ya. Ya tenggelamkan saja, itu aja kok repot begitu kan. Jadi sama aja begitu kan. Makanya kalau ada rapat ya, ada rapat yang keluar tidak setuju sana sini pret. Padahal di belakang layar ya sama aja tuh begitu kan. Partainya sama aja begitu kan. Ya makanya Anies Baswedan kalau didukung oleh PDIP saya kira ini bagus begitu, dan ini menjadi catatan penting begitu kan ya. Ini harus dilawan orang-orang nepotisme. Bagi kami tidak ada masalah mau didukung atau siapapun begitu. Yang penting bisa mengalahkan orang-orang yang kemudian melakukan nepotisme, KKN begitu kan. Apalagi dinasti politik, itu aja begitu kan.
Jadi artinya apa? Artinya saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada masyarakat Indonesia, lawanlah nepotisme begitu. Ini besok PDP umumkan calon yang diusung pilkada, Anies Baswedan masuk radar. Mari kita baca ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDP Perjuangan telah mengumumkan bahwa ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, akan menyampaikan nama-nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dipilih untuk menerima surat rekomendasi partai dari pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024. Meski begitu, politikus PDP ya Ciko Hakim masih enggan untuk memberikan rincian mengenai wilayah-wilayah yang akan diumumkannya. Daftar calon kepala dan wakil kepala daerah pada besok tepatnya 14 Agustus 2024. Di satu sisi dia berbagai diskusi internal yang dilakukan oleh PDP menjelang pilkada 2024 dengan pendekatan tertutup, sikap mereka tampak tidak mencolok dibandingkan dengan partai lain. Menurut Ciko, partai PDP berkomunikasi langsung dengan Ibu Megawati, mereka menjaga strategi dan tidak membocorkan rencananya kepada partai lain. Langkah ini diambil untuk memastikan persiapan PDP dalam pilkada berjalan dengan hati-hati dan menyusun langkah-langkah politik yang ada. Ya, walaupun mereka tertutup misalnya begitu mengusung si A, si B, dan si C begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ini kan semua orang kan sudah tahu begitu aksesnya kemana. Orang itu akan tahu bahwa kemana arahnya politik begitu kan. Ya percuma juga ada diam-diam secara politik ya strategi. Tapi satu sisi masyarakat tidak memilih ya sama aja. Sama aja di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira strategi dari PDP sejak dulu memang agak tertutup begitu kan ya, eksklusif begitu kan ya. Bahkan ya menurut Ciko, kader PDP berkomunikasi langsung dengan Ibu Megawati. Dalam pertemuan-pertemuan tidak publikasi dan tidak diceritakan begitu kan. Kalau kita lihat saja dengan partai-partai yang lain misalnya itu kan banyak begitu kan. Bertemu dengan ini diceritakan, bertemu dengan itu diceritakan. Padahal dari strategi PDP itu sendiri begitu kan ya mereka tertutup begitu kan. Maka kalau ini ada, maka saya kira PDIP dan PKB akan menjalin komunikasi untuk mengusung Anies Baswedan. Bisa saja itu terjadi begitu kan ya. PDIP telah mempertimbangkan nama-nama kader senior mereka untuk diusung di pilkada berbagai di wilayah strategis. Potensi para kader senior memiliki pengalaman dan kemampuan dianggap mumpuni untuk menangkan pilkada 2024. Dalam proses seleksi ini, PDP tidak hanya memilih figur internal, tetapi juga membuka peluang para tokoh-tokoh yang berasal dari luar partai, yang dinilai bisa memperkuat posisi dari partai-partai daerah. Salah satu nama yang masuk dari radar awalnya adalah Anies Baswedan. Meski Anies Baswedan dikenal sebagai tokoh non-partai, PDP melihat sebagai figur yang bisa menarik simpati dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Pada prinsipnya kalau soal nama Bung Anies Baswedan sejak awal dimunculkan oleh DPD, ya ini saya kira ini akan menjadi pertimbangan juga begitu kan ya. Saya kira ini bagus begitu kalau PDP membangun Anies Baswedan atau mendukung Anies Baswedan. Ya karena apa? Ya karena satu, Anies Baswedan punya elektabilitas dan popularitas yang kuat, didukung oleh masyarakat, diusung oleh masyarakat, sehingga menurut saya pribadi mau tidak mau begitu kan ya, Anies Baswedan harus berlayar, apalagi ya Ibu Megawati PDIP begitu kan yang sekarang ini kekuatannya semakin menurun, maka posisi awal bagaimana Anies Baswedan sebagai kuda hitam untuk melawan keluarga seorang Jokowi ya salah satunya harus mengusung itu begitu kan ya, terpaksa ya karena tidak ada lagi. Kalau PDIP terus menerus seperti ini saya kira agak lama begitu kan ya. Ya sedangkan Partai Golkar sudah dikuasai oleh seorang Jokowi misalnya begitu kan ya. Jadi saya kira itu harus punya orang-orang atau citra yang baik di dalamnya, yang di justice yang di yang dibentuk harus menjadi kader. Itu lebih baik begitu kan. Menurut saya pribadi Anies Baswedan ini ya untuk dengan PDP saya kira tidak ada masalah mereka. Mereka kan nasionalis religius begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.